Halo, selamat datang di RCK Misteri. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Kali ini, aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul Ghost of Shania, bagian kedua. Jangan lupa subscribe, like, sebagai bentuk dukunganmu pada channel ini. Kita harus cepat-cepat pergi dari rumah ini. Rumah ini berhantu. Lee, potong Rena yang gak pernah percaya sama omonganku. Turutin gue kenapa sih? Akhirnya, mereka mau nurutin perkataanku dan ngebantu aku buat buka pintu yang sudah terkunci ini. Hingga akhirnya, Aksa menyeletuk dengan bijaknya. Mending kita lewat pintu belakang rumah aja. Tadi gue sama Dika sempat nemuin pintu belakang rumah Shania yang masih terbuka. Asam benar. Dika tambah meyakinkanku. Dalam keadaan kacau seperti ini, aku juga ikut setuju. Karena nggak ada pilihan lain lagi untuk keluar dari rumah hantu ini, kecuali lewat pintu belakang rumah. Kemudian kami segera berbalik badan dan mencari jalan keluar ruangan ini. Tiba-tiba, sosok cewek berwajah menyeramkan, dengan mukanya yang dipenuhi luka memar, juga berlumuran darah itu berdiri. Yang lebih mengerikan lagi, sosok hantu itu berdiri dengan jarak yang begitu dekat dengan kami semua. Alhasil, kami menjerit dengan kompak. Kalian gak akan bisa pergi kemana-mana, ancam hantu itu. Kalian harus mati bersamaku di sini. Kabur. Jadi Dika mengisyaratkan kami cepat-cepat kabur. Kami langsung berhamburan kemana-mana. Tapi, kemanapun kami berusaha kabur, hantu itu tetap aja mengikuti kami dan berdiri di depan kami secara tak terduga. Ruangan rumah Shania gelap banget dan menyulitkan aku untuk mencari jalan keluar bersama teman-teman segengku. Hingga akhirnya, aku terpisah dari mereka bertiga. Rena, Dika, Azam, di mana lo semua? Gua takut. Teriakku sesaat di sebuah lorong kecil. Suaraku kedengarannya menggema dari tempat ini. Aku semakin mundur dan aku bingung mau keluar lewat mana. Gua mau pulang. Jangan terorin gua terus. Aku jadi nangis sendirian. Sesaat, aku kayak menginjak sesuatu yang empuk di kakiku. Apaan nih? Ujarku sesekali dengan nada terisak. Lee, suara misterius memanggil namaku lagi. Dengan nada yang begitu lirih karena kesakitan. Tolong aku, Lee. Aku di sini, di bawah kakimu. Lantas aku memberanikan diri, menunduk ke bawah kakiku, dan menoleh ke belakang saat kulihat seonggok mayat tergeletak penuh darah di lantai. Mayat. Suara hantaman pintu terbuka untukku. Cahaya dari dalam itu terlihat redup dan terdengar desir angin yang mempermainkan rambutku. Aku berjalan dengan nafas terengah-engah, dengan desah nafas yang gak karuan, juga keringat dingin yang bercucuran keluar. Aku masuk ke dalam ruangan itu.
pintu itu tiba-tiba menutup sendiri. "Buka!" Aku menggedor-gedor pintu itu dengan keras dan menggoyang-goyangkan handle pintu itu yang udah karatan. "Dika, Reina, Azam, tolongin gua." Aku lagi-lagi menangis dan ngerasa putus asa akibat jebakan rumah hantu ini. Di saat aku nyaris putus asa, hantu cewek itu selalu muncul di hadapanku dan mukanya kelihatan seram banget. "Pergi, jangan ganggu gua." "Lili, jangan takut," kata hantu itu menyentuh tungkai kakiku. "Aku gak akan nyakitin kamu dan teman-temanmu. Dan bukan maksud aku untuk nakut-nakutin kalian." Aku diam dan mengusap air mataku sekejap. "Terus, kalau kamu gak nakut-nakutin aku, kenapa kamu neror aku?" Aku bersandar di pintu dan menghindar jauh dari tatapan mata hantu itu. Walau aku tahu, ternyata hantu itu adalah Sania yang aku kenal beberapa hari lalu. "Aku ingin minta tolong sama kamu, dan aku janji, setelah ini, aku gak akan gangguin kalian lagi." Aku menghela nafas sebentar, dan dengan ragu-ragu aku menjawab, "Minta tolong apa? Keluarkan aku dari tempat ini, Li. Aku gak bisa istirahat dengan tenang kalau belum ada orang yang mau ngeluarin aku dari sini." Aku terhenyak dan menengkuk dua kakiku. Sebenarnya, bukan kamu aja yang pertama aku datangin. Ada banyak warga desa ini yang sering aku datangin, terutama eyangmu. Tapi mereka malah ketakutan dan mengusir aku, Li. Aku gak tahu harus minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama kamu dan yang lain. Kedengarannya, pengakuan Sania rada miris dan menyedihkan banget. Bagaimana orang lain mau nolongin dia kalau wujudnya nyeremin begini? Tapi, kalau cuma aku dan teman-teman yang bisa nolongin dia, aku harus melakukannya apapun itu. Asalkan kamu gak mengganggu lagi, dan aku bisa hidup dengan tenang. Aku kemudian mendekat dan memberanikan diri untuk menyentuh bahu Sania yang dingin membeku itu. Kutangkap sorot matanya yang sayu dan menyembunyikan kesedihan yang amat berat untuk diungkapkan padaku. "San," panggilku. "Sorry ya, kalau boleh tanya, apa yang membuat kamu mati dalam keadaan seperti ini?" Ia menoleh dengan cepat, tanda merespon pertanyaanku. "Ceritanya udah lama, Li. Sejak 8 tahun yang lalu." Lantas aku mendekat dan menyimak ceritanya. Begini ceritanya. Dulu, kira-kira waktu aku kelas 5 SD, aku pernah dengar kasus tentang hilangnya seseorang mahasiswi yang belum bisa diketemukan hingga sekarang. Dan mahasiswi yang hilang itu adalah Sania sendiri. Ceritanya bermula saat Sania pulang kuliah. Dia dibekap oleh 4 orang cewek yang seusia dengannya. Mereka menculik Sania dan menyembunyikannya di rumah ini, tepatnya di dalam gudang tempatku berada.
Sania disekap selama 1 minggu, dan dia mengalami penyiksaan secara bertubi-tubi oleh mereka. Asal punya asal, ternyata salah satu cewek yang menyiksa Sania adalah teman sekampusnya sendiri. Dia adalah mantan pacar Bram, pacarnya Sania. Dia menyiksa Sania karena gak bisa menerima kematian Bram akibat kecelakaan mobil bersama Sania. Bram meninggal, sedang Sania selamat. Dan itu membuat mantan pacar Bram menyimpan api dendam sama Sania. Sebenarnya, Sania pernah mencoba kabur, tapi dia keburu kepergok orang-orang jahat itu. Akhirnya, sebagai hukuman fisik buat Sania, mereka menjatuhkan batu semen yang beratnya beberapa kilo ke tubuh Sania berkali-kali hingga tewas. Gak terasa aku meneteskan air mataku saat dengar cerita menyedihkan dari Sania. Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi, selain aku ngebayangin bagaimana rasanya Sania mengalami hal-hal kejam itu yang mendera tubuhnya secara bertubi-tubi. Pasti menyakitkan banget kalau aku ada di posisi Sania. San, isakku kemudian. Aku rada sesegukan sambil lanjut bicara. Jujur, kalau aku jadi kamu dan aku meninggal, aku ingin nyambangin mereka semua dan melampiaskan dendamku karena mereka udah menghancurkan hidupku dengan cara tragis kayak gini. Sania menggeleng, dan dia mengulas senyum manisnya lagi. Sesaat, aku gak melihat wajahnya yang penuh luka memar itu. Wajahnya terlihat indah dan bercahaya saat senyum padaku. Enggak, Li. Buat apa aku harus melakukan hal itu? Cuma ingin melampiaskan dendamku sama mereka. Biar Tuhan yang menghukum mereka, karena dialah yang berhak melakukannya. Yang aku inginkan tak lain adalah aku ingin beristirahat dengan tenang dan melihat ibuku bahagia. Aku lagi-lagi menangis saat dengar ucapan penuh sendu haru Sania. Bagaimana tidak? Dia mengalami siksaan yang pedih, tapi dia mau memaafkan 4 orang yang udah ngancurin hidupnya itu. Apalagi sampai memikirkan keadaan ibunya. Kusentuh bau Sania lagi, dan dia masih tersenyum padaku. Terus, gimana aku bisa ngeluarin kamu dari sini, San? Pergilah ke belakang rumah ini. Di sana, ada pohon asem dengan batu besar yang ada di dekatnya. Galilah tanah di bawah batu besar itu. Temukan juga jasadku di sana, dan kuburkanlah aku dengan layak. Lili, panggil Rena menemukan aku tengah terduduk di ambang pintu gudang. Aku berdiri dan kupeluk Rena dengan erat. Lo kemana aja? Gua, Dika, sama Azam sampai kelimpungan nyariin lo. Ternyata lo enak-enakan duduk di sini. Aku menoleh ke arah Sania. Aku terperanjat saat Sania menghilang begitu saja. Kita harus bantuin Sania, Ren. Kita harus bantuin Sania keluar dari tempat ini. Mereka kompak melongo dan saling bertatapan mata. Nggak ngerti apa yang harus dibicarakan. Li, Sania tuh hantu. Udah deh, mending kita keluar aja dari tempat ini. Lagian, lo juga ingin pulang kan dari tadi? Iya, Rin, gue tahu.
Sania memang hantu, tapi dia butuh pertolongan sama kita. Li, panggil Rena menyusulku. Ih, tuh anak kenapa sih? Tadi minta pulang, sekarang malah minta bantuin Sania. Blimplan amat sih tuh anak. Gerutu Rena dengan terpaksa menyusulku pergi ke suatu tempat. Li, tungguin kita dong. Aku gak ngubris mereka. Justru aku mencari pohon asem yang disebutkan oleh Sania tadi, dan batu besar yang ada di dekatnya. Dan memang benar, ada pohon asem lengkap dengan batu besar di situ. Aku buru-buru pergi ke sana, tapi Serena, Azam, dan Dika masih berdiri di sana, nggak tahu mau ngapain. Aku mendekati batu itu dan melihat ada sedikit ukiran kasar di permukaannya. Meski semua ukiran itu tertutup oleh tumbuhan lumut. Lantas aku menyingkirkan lumut itu, hingga aku mendapati ukiran yang bertulis jelas, Sania Wijayanti. Ya, itu pasti kuburannya Sania. Dan jasad Sania terkubur selama 8 tahun di bawah batu ini. Teman-teman, gue nemuin sesuatu di sini. Cepetan kesini. Lantas, ku dengar suara kaki mereka menginjak daun-daun kering itu dan menghampiriku. Gue yakin di sini pasti ada jasad Sania. Kita harus ngeluarin jasad Sania di sini. Dari mana lo tahu, Li? Ceritanya panjang. Yang terpenting, kita harus bisa ngeluarin jasad Sania. Kalau urusannya udah kelar, baru aku ceritain semuanya tentang Sania tadi. Saat kami berusaha menyingkirkan batu besar itu, tiba-tiba ada orang yang meletuk dari kejauhan sana. Ngapain kalian di situ? Tanya seorang bapak-bapak pembawa cangkul di pundaknya. Ini Pak, kami mau menyingkirkan batu besar ini. Kami akan menggali tanah di sini dan ngeluarin jasad seseorang dari sini. Jasad? Gak ada orang mati di situ. Adanya di sana tuh, ujar bapak-bapak itu dengan cepat menunjukkan kami pada kuburan yang letaknya di balik rimbunan pohon bambu di seberang sana. Sama-sama aku bisa melihat beberapa batu nisan yang berjejeran tak teraturan. Itu memang kuburan yang letaknya terpisah dengan rumah Sania. Pak, iya saya tahu, tapi ada jasad yang udah lama terkubur di sini. Boleh saya pinjam cangkul Bapak buat menggali tanah ini? Sekilas bapak-bapak itu cuma menggeleng kepala, antara percaya dan gak percaya dengan omonganku. Dia akhirnya menghampiri kami dan menyerahkan cangkulnya pada Dika. Dika mulai menggali tanah secara bergantian dengan Azam dan bapak itu. Duk, kamu dari mana saja? Tanya Eyang ketika menemukan kami berempat di rumah kosong dan masih sibuk menggali tanah. Tahu ndak, Eyang sama Pak RT juga para warga sekitar geger nyariin kamu. Eyang kirain kamu sama teman-temanmu hilang di gondol demit. Di gondol setan? Siapa bilang? Tanyaku hampir gak percaya. Kenapa Eyang mudah percaya tentang tahayul kayak gituan? Yang, maafin Lili kalau kami bikin khawatir Eyang. Lili sama kawan-kawan lagi menggali tanah di sini. Loh, buat apa Tondok?
Gini Yang, Lili yakin di sini ada tempat mahasiswa yang hilang sejak 8 tahun yang lalu. Dia sudah meninggal dan jasadnya terkubur di sini. Apakah kamu yakin di sini tempat mahasiswa yang hilang itu, Nak? Tanya Pak RT kemudian. Iya Pak, saya yakin. Makanya saya dan teman-teman coba menggali tanah ini. Ya sudah, kalau memang kamu tahu tentang mahasiswa itu, tunjukkan pada kami, dan kami akan segera bawa kasus ini ke pihak yang berwajib. Akhirnya Pak RT menghimbau beberapa warganya turut serta menggali tanah itu. Tanahnya cukup dalam dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tiba-tiba Dika menjerit spontan saat melihat beberapa kerangka manusia yang teronggok di gundukan tanah itu. Yah, itu pasti kerangka Sania yang sudah selama bertahun-tahun terkubur di situ, tanpa ada yang mengetahuinya kecuali aku. Beberapa warga turun ke dalam galian tanah bersama Azam dan mengumpulkan kerangka Sania di tempat seadanya untuk divisum ke rumah sakit. Akhirnya semua kasus Sania hampir menemukan titik terang tentang siapa yang telah menjadi pelaku penyiksaan dan pembunuhan sadis mahasiswa itu. Aku mulai kebanjiran panggilan ke kantor polisi karena aku sebagai saksi. Sedangkan jasad Sania sudah dimakamkan di kampung halamannya di Jogja sekitar beberapa hari yang lalu. Sekarang tiba saatnya aku dan ketiga teman-temanku berpamitan pulang pada Eyang. Yah, liburanku di sini sudah cukup puas. Kami berempat harus balik ke kota asal kami buat mempersiapkan kuliah. Walaupun sebenarnya aku masih betah berlama-lama di sini. Dan masih kuliahnya pun juga masih lama. Seminggu lagi. Yang, Lili dan kawan-kawan pamit pulang dulu ya. Ucapku kemudian sambil mencium punggung tangan keriput Eyangku. Iya, Nduk. Hati-hati di jalan ya. Dan sampaikan salam Eyang pada ayah ibumu di Solo. Iya, Yang. Lili bakal sampaikan salam Eyang ke mama papa kok. Jaga diri baik-baik ya, Eyang. Kemudian Eyang memelukku dan mencium dahiku dengan lembut. Akhirnya, kami berempat meninggalkan rumah Eyang dan berjalan beberapa langkah ke arah pertigaan. Lili. Tiba-tiba ada suara orang yang manggil namaku. Dan itu suara Sania. Kami berempat langsung berbalik saat lihat Sania menghampiri aku. Lili, makasih banget ya. Kamu mau bantuin aku. Kalau bukan kamu, mungkin aku gak akan bisa istirahat dengan tenang sekarang. Ucap Sania menggenggam tanganku. Iya kok, San. Sama-sama. Sania memelukku dengan erat. Hati-hati di jalan ya. Dia lantas melepas pelukannya di tubuhku dan tampak melepas kalung emas yang melingkari leher jenjangnya. Sebelum kamu pulang, aku mau ngasih kenang-kenangan ini buat kamu. Meski ini cuma kalung emas yang pernah kupakai saat aku hidup, benda ini sebagai tanda kamu pernah berteman sama aku. Dan sebagai tanda balas budiku karena kamu mau nolongin aku. Makasih ya, San. Aku memeluknya sekali lagi. Ya udah. Kami pulang dulu ya, San. Kataku akhirnya menutup obrolan kecil kami. Aku melambaikan tanganku ke arah Sania sebentar.
dan kususul mereka yang berjalan ke pinggir jalan raya. Sementara itu, Sania lekas berbalik badan dan menampakkan wujudnya yang menaskan. Dia berjalan ke arah kebun Pak Usman. Semakin jauh ia melangkah pergi, dan akhirnya ia menghilang tanpa jejak.